masih tetap di Pelabuhan Cirebon. Nah, rasanya seperti makanan kurang garam kalau kita tidak teliti lagi atau tidak mengetahui tentang sejarah pelabuhan atau sejarah Cirebon. Jadi sangat beruntung sekali kawan maritim, hari ini ternyata ada seorang yang luar biasa narasumber kita, yaitu Pak Mustaqim Asteja. Halo kawan maritim. udah nggak sabar pengen. Beliau adalah pendiri Cirebon Heritage Society Kendi Pertula. Silakan Pak, sekarang boleh sapa kawan maritim. Halo kawan maritim di laut, dari laut kita jaya. Ya, kita sekarang berada di Pelabuhan Cirebon, yaitu di Dermaga 1 ya. Di mana Cirebon ini kota pelabuhan sudah sejak lama. Setidaknya berita Cina mengabarkan bahwa ada satu daerah, Bu, namanya Seliwen, Bu. Itu berita Cina dari abad keberapa, Pak? Itu pada tahun 1415, 30. 15 ya. Iya. Jadi ada sebuah manuskrip yang sekarang tersimpan di Oxford. Itu menyebutkan nama manuskripnya adalah Sun Feng Xiang Sung. Angin baik sebagai pendamping. Karena zaman dulu itu kan semua bahtera itu dengan angin, Bu. Jadi disebutkan ada wilayah-wilayah pesisir pada saat itu ya, dari Sunta atau Sunda, dari Wantan, Bantan, Siuliupa, Tanjung Ciangwan atau sekarang disebutnya Tanjung Indramayu, terus menyusuri pantai utara ke wilayah timur sampai ke Seliwen. Seliwen. Jadi ini wilayah Seliwen. Nah, namun pada saat itu yang disebut pelabuhan-pelabuhan adalah kanal-kanal. Jadi ada kanal besar, ada kanal kecil. Nah, diantaranya yang dituliskan oleh Tommy Pires dalam Suma Oriental tentang Pelabuhan Cirebon adalah pelabuhan kuno, yaitu berupa kanal. Di mana itu? Yang ada di belakang, sekarang belakang Keraton Kasepuhan Cirebon. Awalnya itu masa kerajaan. Kemudian selanjutnya singkat ya, karena kita kaya raya, lautnya, pulaunya, daratannya, ini seperti gadis. Jadi banyak bangsa-bangsa dari luar ingin singgah, ingin meminang. Dari Portugis ya, Spanyol, ya. Iya. Kemudian sampai akhirnya percaturan maritim itu dikuasai oleh negara Belanda, yaitu VOC dengan VOC-nya. Dengan berbagai macam cara ya, akhirnya Cirebon menandatangani perjanjian dagang yang pertama dengan VOC. VOC. Sultan Cirebon. Iya, Sultan Cirebon dari Sultan Sepuh yang pertama, Sultan Anom yang pertama, dan Panembahan Wangsakerta. Kemudian ada juga tanda tangan para pendiri Cirebon yang namanya Jaksa Pepitu. Nah, itu jadi kontrak perjanjian perniagaan internasional pertama antar Cirebon dan VOC itu ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681. Nah, dari klausul perjanjian itu ada beberapa hal yang disepakati. Di antaranya ya, Cirebon itu bukan lagi daerah bawahan atau vasal Mataram, tetapi Cirebon sudah menjadi sekutu Mataram, juga sekutu VOC pada saat itu. Jadi kedudukannya sama. Kemudian VOC meminta izin untuk membuat loji atau benteng untuk keperluan perniagaan mereka. Di mana itu loh? Nah, lokasi bentengnya sekarang yang berada di Taman Kebumen, itu dulunya benteng. Nah, namun klausul perjanjian itu dibayar sangat mahal sekali, khususnya setelah itu ya, oleh generasi penerusnya. Karena dengan adanya perjanjian itu ya, Cirebon yang awalnya perjanjian pelabuhan internasional, bisa pergi kemana saja, sejak saat itu, Bu, kita mulai sedih. Jadi pelabuhan Cirebon sejak itu dimonopoli oleh VOC. Perdagangannya, ekspor impornya harus seizin melalui VOC dengan surat jalannya, dengan amunisinya. Jadi zaman dulu tuh kalau kita lihat di arsip tuh, Bu ya,
pengiriman dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain tuh di Nusantara itu ada pelabuhan antara, di antaranya Cirebon ini. Jadi Cirebon ini dari Indramayu ke Cirebon dulu. Dari daerah ya apa timur juga ke Cirebon dulu. Nanti dari sini ada surat dari residen untuk bisa berlayar ke Batavia. Loji itu dibatasi ya, benteng itu dibatasi oleh kanal-kanal, salah satunya ya? Iya, dibatasi dan dihubungkan oleh kanal-kanal, diantaranya yaitu kanal Cirebon River atau Sungai Cirebon. Nah, sekarang mungkin teman-teman maritim tidak tahu ya, karena sudah tidak ada di peta. Nah, sekarang itu sudah jadi jalan, bahkan di atas jalan itu sekarang sudah jadi taman, yaitu Taman Pedati. Itu apakah itu masuk juga terhubung dengan pelabuhan yang sekarang kita berada? Belum, Bunda. Oh, belum. Jadi itu masih satu kanal ya, yang nanti ke hinterlandnya itu nanti masuk ke Sungai Sukalila gitu ya. Kemudian split ke Sungai Sipadu di Keraton Kasepuhan yang sekarang jadi Jalan Merdeka. Nah, benteng itu sudah berdiri di 1686. Nah, seiring iringnya waktu ya, kompleksitas pelabuhan kolonial itu sudah semakin padat ya. Kemudian juga kondisi perang juga memperburuk infrastruktur, apalagi kondisi-kondisi Cirebon itu beberapa kali Gunung Cermai itu meletus. Nah, karena itu pelabuhan itu dari kanal itu sedimentasinya itu sangat hebat. Ini juga memperburuk infrastruktur di pelabuhan kolonial VOC itu. Nah, ditambah lagi kondisi di pinggir laut yang mungkin ada faktor garam dan lain sebagainya, dan dengan diterapkannya kultur stelsel ya di tahun 1830 ya, itu kolonial Hindia Belanda itu sudah mulai ada masukan-masukan ya dari eksploitasi di pedalaman, sehingga dipandang ini sudah nggak layak nih. Jadi dengan berbagai macam di benteng lama itu sudah dianggap tidak layak. Kemudian dalam laporan arsip itu isunya itu diledakan atau kebakaran, karena di dalam benteng itu juga selain ada gudang-gudang tempatnya residen. Nah, terus kemudian ledakan itu mengakibatkan tertutupnya kanal Cirebon River sebagai pelabuhan. Di muaranya ketutup, jadi bisa dibayangkan jadi banyak sungai-sungai itu terhambat. Makanya di Cirebon ada istilah kali bacin atau sungai yang baunya busuk. Nah, sehingga dipikirkan karena ini tidak bisa digunakan lagi, dipikirkan untuk membuat pelabuhan baru untuk mengganti itu. Maka ini pelabuhan modern tuh ini? Belum, di sebelah sana, Bu. Ya, jadi rintisan pelabuhan Cirebon yang sekarang ini yang kita berada itu dimulai pada tahun 1865 dengan dibuat kanal baru ya di ujung pelabuhan lama kan ketutup. Jadi daratan. Nah, di ujungnya yaitu di sini tuh, di situ di ujungnya. Di ujungnya dibuatlah sebuah kanal ya yang lebarnya itu 20 meter, panjangnya itu 200 meter dengan tebal landasannya itu 1,5 meter. Nah, itulah cikal bakal pelabuhan Cirebon yang sekarang ini. Nah, dari ujung sampai 200 meter itu adalah mercusuar itu. Jadi dari 1865 dibuat kanal ya. Kemudian di 1867 kita sudah mulai nih dipandang perlu ada mercusuar ya, untuk memandu kapal-kapal yang akan masuk. Nah, ke kanal. Karena pelabuhannya masih pelabuhan kanal sama pelabuhan lokal yang ada di sebelahnya ini. Nah, setelah itu sistem mercusuar pun diperbaiki, yang awalnya dengan lentera yang mungkin karena angin atau apa ini, kemudian dengan perkembangan teknologi di tahun 1882-an baru lampu suarnya itu dengan lampu sorot dengan gas yang bisa celek ya. Jadi pelabuhan kita ini besar juga dipengaruhi dengan teknologi yang ada. Nah, kemudian
pada awal abad 20 ketika kereta api sudah mulai merambah ke Cirebon, jadi perusahaan swasta menginisiasi jalur kereta api untuk pengangkutan gula. Nah, itu sudah bisa dilaksanakan, dibuka pada tahun 1897. Dan itu ada stasiunnya, stasiun keretanya ada di pelabuhan? Sebelumnya belum ada karena mungkin di sini kok pengurusan banyak. Nah, jadi kereta api swasta sudah berjalan dari Semarang ke Cirebon tuh 1897 ya. Kemudian baru ada kereta api pemerintah dibangun 1911 dan pada 2012 ya itu sudah beroperasi. Nah, antara dua perusahaan ini saling apa dalam hal pelayanan itu saling berkompetisi ya, bersaing. Nah, ada juga nantinya itu stasiun di sekitar pelabuhan yang sekarang jadi rumah sakit pelabuhan, dulu adalah stasiun pelabuhan. Nah, Pak, menarik itu ada gedung apa tuh? Tadi Bapak menyebutkan ada Cirebon sebagai awal diplomasi. Nah, iya. Jadi Cirebon itu dikenal sebagai kota niaga sejak dulu ya. Ini tidak setidaknya abad ke-15, Bun. Ya. Dari berita-berita Cina, berita Tommy Piers dan lain sebagainya. Dan pada masa awal abad 20, Cirebon itu juga sebagai pelabuhan tersibuk kedua setelah Tanjung Priuk. Dalam arsip. Bukan Tanjung Perak, bukan Tanjung Priuk. Dalam laporan residen saya baca Tanjung Priuk. Kenapa? Komoditas tembakau dan cengkeh yang masuk ke pelabuhan Cirebon ini sangat luar biasa nilainya, sampai jutaan gulden. Hampir sampai 8 juta gulden pada saat itu. Nah, karena di sini ada pabrik rokok terbesar yaitu British American Tobacco. Tuh. Belum lagi ditopang di sini ada sampai tahun 30-an masih ada 8 pabrik gula. Jadi ada di sebelah barat ada 4, di sebelah timur ada 4. Inilah yang membuat pelabuhan Cirebon ini pelabuhan sibuk. Yang mungkin dulu juga ketika membuat rel kereta api, ya turunnya di sini juga, terus mundur bikin jalan sana. Nah, sampai mungkin ke Cikampek gitu. Ya itu kan di pelabuhan dulu, makanya di sini ada bantalan kereta, di sini ada berapa ratus meter untuk naruh alat-alat konstruksi itu. Nah, cerita menariknya ketika Indonesia baru merdeka 17 Agustus 1945, ternyata bangsa penjajah Belanda itu tidak rela, Bun. Ingin kembali karena di sini Indonesia itu surga, jamrud, khatulistiwa, semuanya ada. Nah, dengan berbagai macam cara, dengan alasan ya Belanda kembali ke Indonesia melalui tentara sekutu. Di sana diboncengi yang namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang dipimpin oleh Van Mook. Nah, sejak saat itu terjadi perlawanan yang kita sebut perang kemerdekaan. Nah, sehingga terjadi peperangan di mana-mana. Nah, dalam rangka memadamkan perang fisik antara NICA dengan para pejuang, ada inisiasi untuk duduk bersama ya, untuk melakukan perundingan, yaitu dipilihlah Cirebon di Linggarjati. Dan di situ itu ya di depan kita itu kan ada gedung yang warna biru. Ya, di sekitar warna biru itu para delegasi-delegasi yang akan berunding di perundingan Linggarjati itu di laut di sana turunnya. Awalnya ada percekcokan itu. Jadi Belanda pengennya itu langsung masuk ke sini. Cuma ALRI Cirebon, Angkatan Laut Republik Indonesia, tidak boleh. Nggak boleh Anda masuk ke Cirebon. Ini teritorial kami, Indonesia. Dengan berbagai macam ketegangan, akhirnya delegasi nurut. Jadi dibawa dari laut ya, dari laut ke pelabuhan Cirebon. Di sini di depan ini tuh ada sandaran tuh, yang ada sandaran itu turun. Nah, disitulah dari situlah nanti para delegasi itu dibawa ke Linggarjati untuk mengupayakan perundingan agar Indonesia diakui secara de jure oleh internasional. Nah, kemudian ketika kita belum diakui ya,
tentu ada diplomasi lainnya. Dari pelabuhan Cirebon juga lah diadakan diplomasi, yaitu mengirim ya bahan-bahan makanan berupa padi yang ribuan ton ke India agar kita punya teman dalam berjuang. Nah, kemudian dari India dikirimkanlah onderdil-onderdil yang digunakan untuk keperluan perjuangan seperti ban dan lain sebagainya, alat kesehatan yang meskipun sampai Jogja itu ditembak. Itu dari sini, dari Cirebon, Pelabuhan Cirebon. Nama kapalnya itu Emire Fofor, membawa ribuan ton padi. Dulu Perdana Menteri sering ke sini dengan residen melepas bantuan ini sebagai bagian dari diplomasi kita agar kita itu secara internasional diakui ke India. Makanya bangsa India itu memang sejak awal sering beriringan. Palestina, India, Mesir, bangsa-bangsa Barat nanti ngakuinya terakhir. Nah, kemudian ketika dalam perjuangan ya hasil perjanjian itu ada tidak kesepakatan, ada agresi militer. Pertama dan kedua sampai akhirnya ketika setelah adanya perjanjian Renville di kapal USS Renville ya, negara kita semakin sempit, hanya Jogja dan sekitarnya. Jadi tentara-tentara pejuang yang ada di Jawa Barat semuanya dihijrahkan ke Cirebon ya, melalui darat ya dengan kereta api dari Perujakan menuju ke Gombong, Yogyakarta. Nah, kemudian dari jalan laut ya, dari Pelabuhan Cirebon para pejuang Siliwangi yang ribuan jumlahnya itu dihijrahkan ke Jawa Tengah melalui Pelabuhan Rembang. Satu lagi dalam rangka mempertahankan eksistensi teritorial Republik Indonesia, di sini ada seorang pahlawan yang gugur, yaitu Letnan 1 Samadikun yang melakukan palagan laut di pesisir Cirebon sekitar 6 mil dari Gunung Jati ya, untuk mempertahankan teritorial Republik Indonesia. Pada saat itu beliau gugur bersama pasukannya, bersama kapalnya juga tenggelam di Pelabuhan Cirebon yang kita kenal dengan kapal KRI Gajah Mada. Nah, luar biasa Pak ceritanya, kawan maritim. Makanya ini masih banyak lagi yang harus kita ceritakan, tapi karena waktu juga terpaksa kita sudah ini. Kita akan bertemu pada episode berikutnya. Oke, kawan maritim, mari kita lanjutkan.